menjaga ketertiban dan kelancaran kegiatan di pagi hari ini. Dimohon kesediaan Bapak Ibu peserta rapat untuk mengaktifkan mode silent atau getar pada perangkat seluler Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Susunan acara rapat koordinasi tim pengawasan orang asing Kabupaten Manokwari Selatan Rabu 8 Maret 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Asisten 1 Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan. Yang kami hormati Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat. Yang kami hormati Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Manokwari. Yang kami hormati para pejabat administrator dan pengawas di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat, Bapak Ibu hadirin sekalian peserta rapat koordinasi tim pengawasan orang asing yang berbahagia dan kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya kita dapat hadir pada acara rapat koordinasi tim pengawasan orang asing Kabupaten Manokwari Selatan tahun 2023 dengan mengusung tema sinergitas dan kolaborasi tim PORA dalam rangka optimalisasi pengawasan orang asing. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta rapat yang saat ini hadir bersama di tempat ini. Bapak Ibu peserta sekalian, kita akan memulai acara rapat koordinasi tim pengawasan orang asing Kabupaten Manokwari Selatan tahun 2023 di pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga laporan ketua panitia, keempat sambutan asisten 1 bidang pemerintahan sekretariat Jen daerah Kabupaten Manokwari Selatan, kelima sambutan kepala divisi keimigrasian kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat, keenam pembacaan doa, 7 foto bersama, 8 coffee break, 9 penyampaian materi rapat tim PORA, 10 diskusi, 11 menyanyikan lagu bagimu negeri, 12 penutup dan ramah-ramah. Sebelum kita lanjutkan acara berikutnya, izinkan saya untuk membacakan pantun. Pergi ke sungai memancing ikan. Ikan kecil, ikan arowana. Salam sapa saya ucapkan. Selamat datang hadirin semua. Sarapan pagi dengan ketan. Setelah itu mencuci kain. Dengan senang hati saya ucapkan selamat datang para hadirin. Memasuki acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak hadirin yang kami hormati, mengawali acara ini hadir Bapak hadirin.
untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ketua Panitia, kepada Bapak Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dipersilakan. Sekalian, pada kesempatan ini izinkan saya selaku Ketua Panitia Penyelenggara melaporkan pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing Kabupaten Manokwari Selatan tahun 2003. Kegiatan rapat koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing Kabupaten Manokwari Selatan tahun 2023. Tema kegiatan sinergitas dan kolaborasi Timpora dalam rangka optimalisasi pengawasan orang asing. Maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk merealisasikan program kerja kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Manokwari pada tahun 2023 di bidang pengawasan keimigrasian dan kerjasama antar instansi atau lembaga terkait yang merujuk pada pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Tujuan pertama, meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan anggota Tim Pengawasan Orang Asing Kabupaten Manokwari Selatan tahun 2023. Kedua, pertukaran data dan informasi instansi terkait mengenai perkembangan aktual dalam pelaksanaan pengawasan orang asing tahun 2023. Ketiga, sebagai bahan masukan mengenai kendala atau permasalahan yang dihadapi berkenaan dengan keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Kabupaten Manokwari Selatan. Keempat, penguatan dan penyelarasan tugas dan fungsi instansi terkait dalam pengawasan orang asing guna keterpaduan demi mewujudkan kepastian bahwa hanya orang asing yang bermanfaat yang dapat masuk dan berada di wilayah Kabupaten Manokwari Selatan. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 1 hari, hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 bertempat di Hotel Sri Kandi, Kabupaten Manokwari Selatan. Peserta kegiatan rapat koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing Kabupaten Manokwari Selatan tahun 2023 diikuti sebanyak 8 anggota yang terdiri dari institusi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat dan instansi-instansi terkait yang berhubungan dengan keberadaan dan aktivitas orang asing di tingkat Kabupaten Manokwari Selatan. Anggaran biaya yang timbul pada pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada DIPA Kantor Imigrasi kelas 1 non-TPI Manokwari tahun anggaran 2023. Mengakhiri laporan ini, kami selaku panitia penyelenggara kegiatan rapat koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing Kabupaten Manokwari Selatan tahun 2023 menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan dan partisipasi serta kerjasama yang telah terjalin kepada seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini. Izinkan kami mohon maaf bila ada kekurangan maupun ketidaksempurnaan dalam terlaksananya acara ini. Demikian laporan ini kami sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab pelaksanaan tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Acara selanjutnya yaitu sambutan Asisten 1 Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Manokwari Selatan. Beberapa waktu lalu beliau ada kedugaan, beliau belum masuk kantor dan Pak Sekda yang ada di kantor, namun karena beliau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga beliau menugaskan asisten pemerintahan Kesra untuk mengikuti kegiatan di pagi hari ini. Mari kita menaikkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena di pagi hari ini kita bisa dipertemukan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kenegaraan kita semua. Saya yakin bahwa apa yang kita lakukan hari ini merupakan suatu wujud kecintaan kita berbangsa dan bernegara
dalam rangka menjaga keutuhan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengapa saya sampaikan ini? Karena hari ini kita akan melakukan rapat koordinasi pengawasan orang asing. Nah, ini pengawasan orang asing merupakan wujud bagaimana kita menjaga keutuhan negara yang kita cintai ini. Kita tahu bahwa kondisi Provinsi Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan tentunya secara geopolitik berbeda dengan provinsi atau daerah-daerah lain yang ada di Republik ini. Kenapa? Karena memang secara politik terjadi beberapa peristiwa yang perlu kita sikapi bersama, tentunya menjadi tanggung jawab kita semua, termasuk pemerintah daerah. Bapak Ibu sekalian, yang terpenting pula bahwa masalah orang asing memang perlu secara terus-menerus kita lakukan pengawasan, karena saya kasih contoh seperti di Bali. Kalau kita mengikuti media online, beberapa berita yang akhir-akhir ini muncul, sekarang orang asing dengan menggunakan visa atau mungkin kunjungan saja atau wisata, namun kenyataannya di Bali itu sebagian lapangan pekerjaan mereka sudah masuk. Ya, ini mungkin contoh kecil, namun dampaknya besar. Artinya, kalau kita tidak menyikapi ini, bisa saja besok-besok, ya mereka juga sudah tidak hanya sekedar berwisata ke negara kita, namun mereka juga mau bekerja. Tapi saya tadi tertarik dengan apa yang disampaikan oleh saudara yang memberikan laporan bahwa kita tidak membutuhkan orang asing yang tidak berguna. Ini kalau kita dengar sepintas seakan-akan biasa saja, tapi maknanya sangat besar. Kenapa? Kalau orang itu dia datang dan dia bisa memberikan sesuatu bagi masyarakat kita, mungkin alih teknologi, ya bisa saja, dan itu kita sangat butuh. Tapi kalau dia hanya datang untuk bekerja juga di kita, berarti kan mengurangi jatah lowongan pekerjaan yang ada di negara kita. Mungkin itu contoh kecil. Yang berikut bahwa di Manokwari Selatan ini memang kita belum punya kantor imigrasi. Tentunya ini menjadi tantangan. Kenapa? Karena Manokwari Selatan ini merupakan daerah perlintasan, mau ke Bintuni, mau ke Wondama, mau ke Nambire, dan bahkan kalau jalan Trans Papua sudah tembus semua. Memang daerah kita ini cukup strategis, sehingga apapun itu, terima kasih Pak Kepala Kanwil. Nah, memang koordinasi ini di antara semua stakeholder, baik itu teman-teman dari TNI, Polri, BIN, Pemda, tentunya kita butuh bersinergi dalam rangka saling memberikan data dan informasi. Itu yang paling penting. Nah, berikut, kalau kita di Manokwari Selatan ini, saya karena mungkin tidak update lagi beberapa tahun terakhir, kami dulu pernah jadi kepala distrik di daerah perbatasan. Itu di distrik Dataran Isim, hampir 9 tahun saya jadi kepala distrik di sana. Di sana ada perusahaan dulu. Cuma sekarang saya lihat operasionalnya sudah tidak terlalu besar seperti dulu. Kalau dulu itu memang banyak, dan banyak orang asing, rata-rata orang dari Malaysia. Saya tidak tahu informasinya seperti apa. Apakah memang di Manokwari Selatan ini masih ada orang asing, kami tidak tahu persis. Yang saya lihat dengan kasat mata ini, di samping kantor ini ada orang asing di sebelah. Itu ada orang Turki. Cuma saya tidak tahu apakah itu sudah menjadi warga negara Republik Indonesia atau masih warga negara Turki, kami tidak tahu. Ya, kami biasa minta maaf karena saya kebetulan Muslim, kadang-kadang ketemu di masjid, tapi tidak pernah berkomunikasi gitu. Hanya saja bahwa beliau sudah nikah dengan orang Indonesia, warga negara Indonesia. Nah, ini kan tidak terlepas juga untuk diawasi.
Yang berikut, terima kasih Pak Kepala Kantor Imigrasi karena beliau punya program ini masih mau jalan di Manokwari Selatan, memberikan pelayanan untuk penerbitan paspor. Nah ini kita sangat support. Saya kasih contoh, setiap tahun itu kan ada pemberangkatan jemaah haji. Ketika itu ada, otomatis kan mereka untuk melakukan itu syarat utamanya harus mereka memiliki paspor. Dan saya juga baru tahu bahwa sekarang paspor bukan berlaku 5 tahun lagi, tapi 10 tahun. Nah, jadi Pak Kepala Kantor, kalau memang ada suratnya, tolong disampaikan ke kami supaya kami bisa memberi advis, membantu memberikan sosialisasi, mungkin lewat masjid, mungkin lewat ceramah-ceramah di kegiatan-kegiatan keagamaan, sehingga mereka jauh hari sebelum melaksanakan ibadah haji. Apalagi kan waktu berlakunya paspor ini kan 10 tahun. Jadi sebenarnya meskipun dia 5 tahun lagi mau naik haji masih bisa mengurus paspor. Nah saya sendiri program kemarin karena saya yang kurang update, saya tidak tahu informasi. Saya juga tidak tahu, padahal saya punya paspor juga, saya tidak tahu itu sudah mati atau masih berlaku, saya tidak tahu. Tapi terima kasih Pak Kepala Kantor Imigrasi. Tepuk tangan dulu buat beliau. Jadi kami berharap kalau memang itu masih ada program seperti itu, tolong dikasih jadwalnya, waktunya di mana, kami bantu. Bukan itu saja, bukan dari Muslim saja, dari pihak gereja juga kan biasanya tiap tahun ada program pemerintah untuk ke Israel. Iya kan? Nah, ini daripada capek-capek lagi mengurus itu ke Manokwari, kasih keluar biaya, ya kalau memang ada di sini apa salahnya mengurus di sini. Baik, untuk teman-teman dari TNI, Polri, dari BIN, perangkat daerah terkait, mari kita sama-sama bersinergi mendukung imigrasi dalam rangka ikut melakukan pengawasan terhadap orang asing yang ada di Manokwari Selatan. Mungkin itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu sambutan Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat sekaligus membuka kegiatan di pagi hari. Kepada Bapak dipersilakan. Ke sini. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan ridho-Nya kita dapat berkumpul dari tempat kerja kita masing-masing ke hotel ini untuk melakukan rapat koordinasi tim pengawasan orang asing Kabupaten Manokwari Selatan di tahun 2023 dengan mengusung tema sinergitas dan kolaborasi tim pengawasan orang asing dalam rangka optimalisasi pengawasan orang asing. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kesbangkot tadi, pentingnya kita menjaga kesatuan NKRI, bahwa dalam hal ini kita sebagai aparat penegak hukum atau aparat pemerintahan harus berkomitmen di dalam menjaga keutuhan negara. Jadi kami Bapak Ibu hadir di sini sebagai dari Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi mengadakan rapat koordinasi ini sangat penting untuk kita bersama. Seperti yang disampaikan oleh penanggung jawab acara laporannya tadi, bahwa kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi itu jelas hanya untuk orang yang bermanfaat dan orang yang mentaati peraturan perundang-undangan yang boleh tinggal di Indonesia, untuk orang asing. Itulah yang perlu kita sepakati di sini. Karena Bapak Ibu, di dalam mengawasi orang asing ini bukan tugasnya imigrasi saja Bapak. Perlu kita sampaikan, semua kita punya tanggung jawab menjaga orang asing yang ada di Manokwari Selatan. Saya kasih contoh, misalnya ya, ada pemuka agama baik itu Muslim maupun Kristen yang mendiskreditkan negara. Ini tanggung jawab siapa? Bukan tanggung jawab imigrasi. Ya, bukan tanggung jawab imigrasi. Misalnya dari Dinas Tenaga Kerja, adanya orang asing yang bekerja, imigrasi tidak bisa menyidik dan ya
Karena Undang-Undang Tenaga Kerja Keimigrasian bahwa yang boleh menyidik tenaga kerja hanya polisi dan pegawai negeri sipil tenaga kerja. Imigrasi tidak bisa, Pak. Nanti gugur. Nanti bisa dijelaskan di dalam diskusi ini oleh kejaksaan. Kami hanya bisa melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal. Begitu juga kalau ada orang asing yang melakukan perdagangan narkotika, ya itu kepolisian atau BNN. Imigrasi tidak bisa masuk, Pak. Jadi itu semua kita harus sama-sama punya tugas di sini. Misalnya ada seperti yang disampaikan oleh Kesbangpol tadi, ada orang Turki di sini yang tinggal, yang itu memang kata dari saya tanya tadi Pak Kakanin bahwa itu sponsornya istri, itu sah, Pak, ada izin tinggalnya. Tapi kalau dia bekerja di perusahaan itu tidak boleh. Nanti sharing dengan dinas tenaga kerja, dia harus memiliki izin kerjanya, harus memiliki kontrak kerjanya. Itu. Tapi kalau istrinya atau kalau dia buat usaha atas nama istrinya, itu dibolehkan, ya, dibolehkan. Ya. Seperti banyak di Bali, seperti disampaikan oleh asisten tadi, ya. Di Bali pun, kalau Bapak Ibu baca sekarang di media, itu udah mulai orang asing membuat satu biro travel untuk menyewakan mobil, itu nggak boleh, itu, ya. Jadi Bapak Ibu, kami mengharapkan diskusi ini nanti, ya, tolong benar-benar kita saling sharing informasi, ya, supaya kita sama-sama menjaga keutuhan negara ini, khususnya di Kabupaten Manokwari Selatan, ya. Apalagi ada dinas ini kependudukan, ya, perlu, karena undang-undang imigrasi dengan undang-undang kewarganegaraan sekarang mengakui adanya dui kewarganegaraan. Jangan nanti besok anak umur 18 tahun itu harus wajib dia melapor. Kalau dia tidak melapor, ini yang sering kendala. Seperti yang pernah Bapak Ibu dengar di Maluku, ya, yang menjadi kepala daerah ternyata orang asing, kan, sempat ribut, kan, pernah nggak dengar itu? Lolos dari Bawaslu, lolos dari pemilihan, akhirnya menang. Ternyata dia warga negara Amerika. Nah itu, jadi tolong kita nanti diskusi di sini, memberikan informasi masing-masing, ya, supaya kita sebagai aparat negara ini bisa menjaga keutuhan dan kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini perlu saya sampaikan juga bahwa kami, ya, seperti disampaikan Pak Asisten tadi, di dalam pelayanan keimigrasian, saya sampaikan bahwa kantor imigrasi Manokwari Selatan ini telah mendapat predikat wilayah bebas korupsi (WBK). Boleh tepuk tangan. Jadi banyak membuat inovasi-inovasi, seperti inovasi nanti dia melayani di Kabupaten Manokwari Selatan di dalam pembuatan paspor. Ya, kami memang berusaha dalam melakukan pelayanan ke publik dengan istilah menjemput bola. Jadi ada namanya izin paspor. Jadi kami datang, nggak perlu dibayar kedatangan kami. Cuma paspornya harus dibayar di bank. Cuma nanti dari Pak Asisten maupun misalnya dari kepolisian mau mengharapkan kami buat paspor di kantor, kami siap datang. Dari Dinas Kependudukan, dari Departemen Agama, kalau mohon kami mau datang, kami datang, Pak. Buat aja surat permohonan tolong dilayani kami di kantor Departemen Agama karena umat kami mau buat paspor gitu misalnya. Kami akan datang, Pak, tanpa dibayar. Cuma nanti Bapak bayar paspornya di bank. Hanya itu. Jadi kami Direktorat Jenderal Imigrasi, apalagi dengan dirjen kami yang baru ini, ya, yang asli dari luar, bukan dari pegawai, membuat inovasi-inovasi yang sangat membantu melayani. Contohnya telah dicabutnya rekomendasi
orang untuk umroh, untuk haji, dulu itu harus ada surat rekomendasi dari DEPA, Departemen Agama. Sekarang sudah dicabut tanpa ada rekomendasi lagi. Jadi kami Direktorat Jenderal Imigrasi berusaha memberi pelayanan sebaik-baiknya. Jadi apabila Bapak Ibu di dalam penyambutan kami di dalam rapat ini ada kekurangan, kami mohon maaf ya. Semoga nanti di tahun 2024 lebih baik lagi kami buat. Dan juga nanti berikutnya di dalam sharing ini nanti dari kepala kantor yang mengasih diskusi bahwa kita nanti, tapi tidak semua diundang Pak. Kita nanti akan melakukan operasi gabungan, tapi tidak semua diundang Pak. Karena kita dibatasi oleh anggaran, jumlahnya dibatasi. Jadi kalaupun nanti yang nggak ada yang ikut, jangan kenapa saya nggak diundang, karena kita dibatasi oleh jumlah dari anggaran. Saya rasa demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi saya buka Bapak Ibu ya. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita menundukkan kepala sejenak, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing, serta izinkan saya membawakan doa ini secara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini dalam acara rapat tim pengawasan orang asing Kabupaten Manokwari Selatan, dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami. Jadikanlah ini semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat untuk kami. Jadikanlah kegiatan ini sebagai momentum yang dirahmati. Ya Allah ya Wahid, yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan, kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah ya Ghafur, yang Maha Pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan. Ya Allah yang Mujib, yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu foto bersama. Kepada Bapak Ibu peserta rapat koordinasi Menpora disilakan untuk mengambil tempat. Ya, satu, yang 1, 2, 3 selesai.